Saudara pemirsa Expos TV, Desa Klagen Serampat dipercaya mewakili Kecamatan Maduran untuk mengikuti lomba Aku Hatinya PKK dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan. Pada tanggal 12 September tahun 2023, lomba ini merupakan upaya yang dicanangkan oleh PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Lamongan dalam menggalang partisipasi masyarakat mandiri dengan memanfaatkan tanah pekarangan rumah. Suliono Essos, Kepala Desa Klagen Serampat menuturkan dengan adanya penjurian lomba Aku Hatinya PKK ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara tapi diharapkan warga masyarakat Desa Klagen Serampat ini mendapat penghasilan dari pekarangan rumah sehingga tidak ada lagi urbanisasi. Lebih lanjut Kades Klagen Serampat Suliono Essos ini menuturkan, tanaman di Klagen Serampat ini terintegrasi dengan pupuk kompos organik buatan warga desa sendiri yang memanfaatkan dari sampah. Pungkasnya Kades Suliono juga menambahkan Desa Klagen Serampat berhasil berinovasi mengelola, menyortir dan daur ulang sampah pemper menjadi 3 produk. Yang pertama menjadi pupuk organik cair, yang kedua sebagai media tanam dan yang ketiga sebagai pot tanaman, dan alhamdulillah pupuk organik pun laku terjual sehingga bisa surplus dan kedepannya akan ada pemberdayaan magot, tutur Kades Klagen Serampat. Camat Maduran Teguh Bagio dalam sambutannya memaparkan dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan ditanami tanaman hortikultura diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah sendiri, syukur-syukur bisa menambah pendapatan keluarga. Masih Camat Maduran, di Desa Klagen Serampat ini sudah mampu memproduksi pupuk sendiri dari sampah sehingga bisa dimanfaatkan untuk pupuk sendiri juga sudah dijual, pungkasnya. Arista Fahrudin, tim penjurian dari Kabupaten Lamongan, dalam sambutannya menuturkan tujuannya program Aku Hatinya PKK adalah untuk mendapatkan manfaat tanah pekarangan biar tidak beli untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Saya Pace Suciono, Expos TV mengabarkan untuk Anda. Program Hatiku PKK sebenarnya tujuan utama yang pertama yaitu pemanfaatan lahan pekarangan, bagaimana warga kami bisa memanfaatkan lahan pekarangan itu semaksimal mungkin. Tapi tujuan utamanya ini bukan masalah juara atau tidaknya, yang penting itu secara berkelanjutan. Saya tidak ingin program atau penjurian ini hanya sebagai lip atau utopia yang hanya mementingkan sesaat, tapi yang terpenting yaitu berkelanjutan, di mana nanti warga kami bisa memanfaatkan, mempunyai karakter, habit, yang kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu khususnya memanfaatkan lahan pekarangan, dan diharapkan yang tertinggi nanti yaitu bisa menambah pendapatan. Karena saya ingin warga kami setelah ada program ini bisa, maksudnya itu penghasilannya bertambah meskipun kita hidup di desa tapi penghasilan kota lah gitu. Jadi ini saya berusaha sekuat tenaga karena ini hanya awal pertama. Jadi yang terpenting nanti adalah kelanjutannya. Kita pasok semuanya karena alhamdulillah Desa Klagen Serampat itu termasuk pemasok pupuk organik mungkin terbesar di Kabupaten Lamongan, peternakannya juga besar. Dan ini ada rencana dari Pak Dandim juga mau dikukuhkan menjadi desa tanggap hijau berseri. Dan semoga ini bisa berkolaborasi, di mana nanti bisa mewujudkan impian saya, visi misi saya sebagai kepala desa, dan yang terpenting kesejahteraan masyarakat warga kami bisa terwujud dan tidak akan terjadi urbanisasi lagi. Apapun program tanpa ada dasar atau basic yang kuat dari pengadaannya. Misalnya kita tanam, tapi media tanam, pupuk gak ada, itu percuma saja. Jadi yang penting di sini nanti terintegrasi, dari usaha-usaha itu terintegrasi, di mana warga kami sudah menggunakan bank kompos, yaitu kotak tumpuk yang seperti ini, kotak tumpuk yang seperti ini, di mana nanti di atasnya nanti di tempat itu bahan organik dilubangi terus masuk menjadi lindi yang akibatnya nanti jadi pupuk organik cairnya. Terus yang di atasnya menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk sekelilingnya, yaitu tanaman-tanaman di sampingnya. Itu jadi manfaat dari lingkungan itu 100% termanfaatkan. Mungkin nanti dibuatkan kolam-kolam kecil untuk lele atau apa yang dari bahan magotnya itu. Tapi berarti pupuknya sudah ready Pak ya? Kalau pupuk ready, dan bukan di sini saja. Di sini banyak sekali
untuk pelayanan sekabupaten Lamongan, bahkan Nganjuk, Magetan itu juga banyak yang menggunakan produk dari Desa Klagen Serampat. Dari Klagen Serampat memang pusatnya pupuk organik lah. Berarti sudah produksi Pak ya? Sudah produksi ribuan ton, bahkan pernah Buku juga melayani program kabupaten yaitu Tersapu Jagat. Jadi itu sebagian besar juga dari Desa Klagen Serampat. Alhamdulillah tahun 2022 desa kami mendapat program TPS 3R dari dana pusat sekitar 530 juta. Itu dibuat suatu sebenarnya ada TPS itu pengolahan sampah, penyusutan sampah dan daur ulang sampah. Alhamdulillah ada inovasi inovatif terbaru yaitu pengolahan pempes menjadi zero lah itu. Jadi pempes digunakan menjadi 3 bahan utama. Yang pertama sebagai pupuk organik cair, yang kedua sebagai media tanam, dan yang ketiga sebagai pot bunga atau tanaman. Ini waktu menjadi lomba dan alhamdulillah baru 7 bulan kita beroperasi, kita sudah mulai ada surplus. Padahal di semua kabupaten ataupun biasanya kalau namanya TPS 3R itu defisitnya itu besar sekali. Ya karena banyaknya inovatif seperti ini, alhamdulillah pupuk juga mulai laku. Dari teman-teman pertanian juga sudah mulai banyak menggunakan pupuk organik cair dari pempes. Dan kedepannya nanti yang jelas itu pemberdayaan yaitu pengolahan maggot, karena 50% nanti bahan organik bisa diserap dari proyek peternakan maggot itu. Dari maggot otomatis kita harus punya peternakan ayam. Nah, itulah program-program kedepannya. Yang jelas kita ingin bahwa desa sebenarnya itu mampu, sebenarnya desa itu untuk mengolah segalanya itu bisa. Jadi tinggal nanti dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat untuk bisa mewujudkan bahwa kita itu sebenarnya bisa untuk green of clean, maksudnya sampah itu bisa tertangani, karena tidak semua sampah itu menjadi masalah, tapi sampah menjadi berkah. Bahkan sampah bisa menghasilkan uang. Itu sama dengan filosofi Jalaladdin Rumin. Jangan kau ambil sesuatu di tangan orang lain, ambillah di tempat-tempat terbuang. Karena di tempat-tempat terbuang terdapat berkat Tuhan. Itu adalah filosofi dasar kami untuk mewujudkan impian itu. Kemarin kita harapannya kan cuma sekedar satu kawasan RT ataupun apa itu, ternyata perkembangannya semua wilayah desa di Klagen Serampat ini ternyata bergerak semua, tingkat partisipasi masyarakat juga sangat tinggi, sehingga kalau kita melihat tanaman-tanaman, baik tanaman yang sayuran, buah-buahan ataupun misalnya taman hias juga banyak dan menyeluruh berada di halaman pekarangan masyarakat. Sesuai dengan apa akuatnya PKK ini ya, diamalkan dan dukungan dalam asli teratur dan nyaman, ya semoga ini apa yang kita lakukan pada saat ini, terutama Desa Klagen Serampat ini, menanami, mengembangkan tanaman hortikultura di wilayah pekarangannya, memanfaatkan tanah pekarangannya, semoga ini juga bisa memberikan dampak minimal sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada waktu sosialisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Syukur ya bisa menambahkan pendapatan keluarga. Sebagai informasi Bu Asisten bahwa ini dukungan ini juga dari pemerintah desa memberikan dukungan, dan ini juga ada TPS 3R di Desa Klagen Serampat ini memberikan dukungan penuh. Pupuk-pupuk ini adalah hasil dari TPS 3R di Klagen Serampat. Ya ini alhamdulillah TPS 3R ini juga berjalan dengan baik. Ini juga mengakomodasi mengelola sampah yang tidak hanya Klagen saja, tapi ada 5 desa yang diambil dan dikelola di sini. Alhamdulillah memberikan hasil juga pupuk-pupuknya untuk menumbuh kembangkan bunga-bunga dan tanaman yang ada dalam lomba ini. Nah ini juga partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Kemarin juga dengan lomba lingkungan, ternyata persaingannya sangat ketat. Nah itu alhamdulillah antusias juga banyak, persaingan sangat ketat. Pambune yo api-api penataan ini macam-macam tanaman nih. Nah itu. Nah, semoga ini kita berharap tidak hanya dilaksanakan ketika ada lomba, tetapi ini terus dipelihara lebih lanjut. B2SA sama isi piringku lebih gampang. Isi piringku itu sebenarnya kan makanannya itu kan dikembalikan ke makanan sehat lagi kan Bu. Jadi harus ada sayur, harus ada protein nabati, protein hewani, terus ada buah gitu kan. Jadi
pemanfaatan itu untuk isi piringku itu biar diambil dari lingkungan ibu masing-masing.